Salam dalam kasih Kristus untuk kita semua. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi melalui media ini dalam rangka merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita akan merenungkan bahan bacaan dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 53. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, senantiasa melindungi kehidupan kami, memberikan kekuatan dan hikmat dalam kekuatan Roh Kudus menjalani hari demi hari kehidupan yang Tuhan karuniakan. Kiranya segala yang telah boleh kami kerjakan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan terus kami ditopang untuk berkarya semakin lebih baik memuliakan Tuhan. Kami bersyukur boleh lagi merayakan, memperingati hari kenaikan Tuhan kami Yesus Kristus ke surga, menegaskan bahwa dari mana dia datang dan dialah pemilik kehidupan kami. Dia akan kembali ke sana untuk juga kemudian menjadi teladan bahwa kami juga akan nanti suatu hari dibawa Tuhan kami Kristus ke surga. Kami akan merenungkan sabda Tuhan, dengarkan doa kami, jawablah, ampuni dosa kami, di dalam Yesus Kristus kami berdoa, amin. Lukas 24 ayat 36 sampai 53, sabda Tuhan berkata demikian. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Ada kepadamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Kamu adalah saksi dari semua ini. Itu tema perenungan kita. Kamu adalah saksi dari semua ini. Saudara-saudara, secara singkat sebenarnya bacaan kita ini bicara 3 pokok bagian besar. Yang pertama soal saksi, yang kedua soal Yerusalem, dan yang ketiga soal kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengapa ada saksi? Mengapa mereka harus bersaksi? Mereka bersaksi tentang apa? Mereka bersaksi tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan naik ke sorga. Lalu di mana mereka bersaksi? Di Yerusalem. Lalu mengapa harus bersaksi tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus? Ada masalah besarnya kan, ada latar belakangnya. Apa latar belakangnya? Kalau kita mengingat kisah dalam Matius pasal 24 soal dusta mahkamah agama, maka kita tahu alasannya. Alasannya adalah karena jelas ketika Yesus bangkit, mahkamah agama justru melakukan persekongkolan, sebuah namanya katakanlah sebuah kesepakatan yang jahat dengan para penjaga kubur ketika itu, para prajurit-prajurit untuk memberitakan berita hoax, kabar bohong bahwa Yesus ini tidak bangkit. Kemudian tidak ada di kubur, itu bukan karena dia bangkit, tapi karena murid-murid mencuri mayatnya. Maka tidak ditemukan lagi mayat Yesus di kuburan. Jadi
mereka melakukan kesepakatan persekongkolan yang jahat para mahkamah agama ini dengan para penjaga makam untuk justru menyebarkan kabar bohong. Nah, itu kan yang disebut hoax, kabar bohong yang serupa dengan katakanlah gosip atau apapun namanya. Kalau di daerah Morowali ada istilah susupo. Kadang-kadang orang katakan susupo itu lebih kencang larinya daripada Suzuki. Nah, menariknya yang mengeluarkan hoax ini adalah mahkamah agama. Bayangkan itu, kelompok pemimpin agama Yahudi, para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala yang justru menjadi sutradara dari hoax. Bayangkan ini ya, pemimpin menjadi penyebar hoax, dan tidak sekedar menyebar hoax, tapi juga sekaligus menuduh murid-murid sebagai pencuri mayat. Nah, ini hoax yang berbahaya. Jadi harus ada yang mengklarifikasi atau harus ada yang berani melawan hoax ini. Karena ada teori ilmu komunikasi, begini teorinya. Jika ada berita yang salah, tapi berita yang salah ini diulang-ulang terus-menerus, tidak lama itu berita yang salah akan menjadi sebuah kebenaran. Makanya jangan heran, sesuatu yang awalnya gosip, tapi karena semakin digosok, ya sudah, dia pada akhirnya menjadi sebuah kebenaran. Dan kadang-kadang orang menjadi membedakannya, yang mana kebenaran, yang mana kebohongan, kan terus-menerus diulang-ulang. Contohnya misalnya sesuatu yang diulang-ulang dan menjadi kebenaran, masih berapa banyak orang yang sampai hari ini percaya kalau ada giginya lepas bagian atas, ya sudah dibuang ke genteng itu giginya, atau kalau ada giginya bagian bawah lepas, giginya bagian bawah yang lepas itu kemudian ditaruh di pelepah pisang. Masih berapa banyak orang yang percaya? Apa gunanya sebenarnya? Tapi karena dia diulang-ulang, ya sudah dianggap sebagai sesuatu yang baik dan benar dilakukan. Atau ada berapa banyak orang yang masih percaya bahwa katakanlah kelompok setan-setan, kuntilanak, dan yang sebangsa dengan setan-setan begitu takut sama hamburan garam atau irisan-irisan bawang. Ada berapa banyak yang masih percaya bahwa setan-setan ini takut sama garam dan bawang? Memangnya mereka membuat RW? Tapi ya, karena itu diulang-ulang terus dari generasi ke generasi, ya sudah, seolah-olah itu benar. Saya sendiri berpikir, kalau kita menabur garam dan ada setan misalnya, paling mereka ketawa-ketawa saja sendiri sih. Tapi itulah, ada yang namanya teori pengulangan, itu teori yang paling ekstrim dan paling radikal kalau mau menanamkan sebuah yang namanya doktrin. Nah, jadi jika berita tentang Yesus itu dicuri oleh murid-murid, diulang-ulang berita-berita itu, maka ya sudah, semua kebenaran tidak terungkap dan yang ada adalah kebohongan yang akan tersebar. Bayangkan ya, hoax itu yang akan tersebar. Itulah yang akan dilawan oleh para murid dan mereka harus menjadi saksi melawan hoax terbesar ketika itu. Kan mereka menuduh murid-murid misalnya soal mencuri, dan memang pada akhirnya tuduhan mahkamah agama soal murid-murid mencuri mayat Yesus itu ya tinggal tuduhan, tidak bisa terbukti. Mereka menuduh murid-murid mencuri, tapi pada akhirnya mereka tidak menangkap para murid-murid pada masa itu. Apakah susah untuk menangkap para murid-murid? Ya, gampang sekali sih. Kan murid-murid tidak punya kekuatan politis, tidak punya tentara, dan tidak punya orang dalam untuk mempengaruhi mereka tidak ditangkap. Apalagi mahkamah agama punya kredibilitas, punya nama baik tercoreng. Kalau berita bahwa kebangkitan itu memang tidak benar, ya sudah, nama baik mereka akan tercoreng dan mereka bisa menyerahkan segala hal. Sedangkan untuk menjaga kubur saja mereka bisa kerahkan, apalagi tinggal untuk menangkap murid-murid. Sangat bisa, tapi kan ya memang mereka tidak bisa menangkapnya karena itu tadi. Memang intinya adalah mereka, tuduhan itu hanya kosong melompong. Tuduhan itu kosong melompong. Nah, dalam situasi ketakutan, sembunyi para murid-murid ini karena dituduh mencuri, Yesus tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Dalam bacaan kita tadi, kalau misalnya kita memperhatikan sementara mereka bercakap-cakap dalam ayat yang ke-36, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Ayat 37, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Yesus tiba-tiba muncul, ya paling mungkin ada di antara murid-murid ketika itu mengatakan, Yesus ini bikin kaget saja, orang lagi ketakutan, orang lagi bingung, tiba-tiba muncul dan datangnya dari mana? Mereka takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ya sudah, ini reaksi yang wajar sih. Jika kita misalnya menempatkan diri pada posisi mereka, tentu juga akan takut dan mungkin saja kita akan lari terbirit-birit ya. Bayangkan ada orang yang kemudian beberapa lama sudah dikabarkan dikubur, bukan hanya dikabarkan, tapi memang mereka melihat bahwa Yesus dikubur, tiba-tiba datang di tengah-tengah kita, pintu dikunci, jendela dikunci, dan tiba-tiba ada di situ pada saat itu, ya pasti kita juga akan ketakutan. Sedangkan hanya nonton film horor,
kadang-kadang ke bawah mimpi, apalagi misalnya kita mau jumpa dengan orang yang sudah meninggal, pasti ngeri sedap rasanya. Tapi ini bedanya, Yesus yang bangkit dilihat oleh murid-murid, dilihat oleh banyak orang ketika itu kan. Nah, kalau orang-orang yang ngaku-ngaku bisa lihat-lihat setan, kadang-kadang mereka cuma ngaku lihat setan, itu lihatnya cuma sendirian yang bisa lihat. Dan ya menurut saya banyak yang dikarang-karang sih. Lucunya banyak orang yang lihat-lihat setan, ketika dia bercerita banyak orang yang percaya. Akhirnya ya orang yang mendengarkan berita itu yang menjadi kesetanan misalnya. Tapi prinsipnya, jika mata kepala murid-murid yang melihat langsung Yesus yang menderita, disalib dan mati dan dikubur itu, maka kisah bacaan kita tadi juga mengatakan mata dan kepala yang sama juga yang melihat bagaimana Yesus bangkit dari kematian itu. Jadi mata dan kepala orang yang melihat Yesus mati dan dikubur, mata dan kepala orang yang sama juga yang memastikan bahwa Yesus bangkit. Ini orang yang sama loh, bukan orang yang berbeda. Ini orang yang melihat Yesus mati lalu melihat Yesus bangkit, tapi orang yang sama, pribadi yang sama. Jelas mereka juga menjadi saksi mata. Tapi meskipun juga sebenarnya ada pribadi yang lain, ada orang-orang yang lain yang melihat dua peristiwa ini. Siapa itu? Para prajurit-prajurit yang katakanlah mulai dari menangkap, menyiksa, menyalibkan, mengubur sampai pada kebangkitan, juga mereka adalah saksi mata dari peristiwa-peristiwa itu. Ya, selain murid-muridnya, para prajurit-prajurit itu juga saksi mata dari peristiwa-peristiwa tentang Yesus yang ditangkap, Yesus yang dianiaya, menderita, disalib, dikubur, dan bangkit. Mereka juga saksi mata. Tapi karena sogokan, suapan dari para mahkamah agama, ya akhirnya mereka menjadi saksi palsu. Sekali lagi, murid menjadi saksi, prajurit-prajurit juga menjadi saksi, tapi karena sogokan, uang suap dari mahkamah agama, mereka kemudian menjadi saksi palsu dari mahkamah agama dan menyebarkan berita bohong. Jadi bukan barang baru ya, uang bisa mengubah banyak hal. Uang bisa mengubah seseorang. Kalau mengubah penampilan, itu sih sudah biasa kita alami. Sudah biasa kita lihat yang dulunya biasa-biasa saja, tiba-tiba karena uang, dia jadi luar biasa dan bisa dibawa kemana-mana. Misalnya, atau ada orang yang kadang-kadang ya karena dengan banyak uangnya dulunya rendah hati, ketika kemudian banyak uangnya dia kemudian banyak memandang rendah orang lain, dan bahkan tidak jarang uang itu bisa membeli harkat dan martabat seseorang. Dalam bacaan kita itu jelas. Jadi sedari awal sih, memang sejak lama yang namanya prajurit, aparat punya sejarah gampang untuk disuap ternyata ya. Bukan polisi dan tentara yang saya maksud ya, bukan polisi dan tentara, tapi kalau menurut Matius 24 prajurit yang disuap punya sejarah itu. Ini yang mau dilawan para murid, saksi palsu dari para prajurit yang sepakat dan berkomplotan dengan mahkamah agama. Yang mau dilawan berita itu. Kamu harus melawan kesaksian palsu itu. Hoax itu harus kamu lawan. Makanya saya menampakkan diri kepada kamu, itu kata Yesus dalam bacaan kita. Saya bukan hantu. Silakan raba, silakan pegang, saya punya daging. Kakiku nginjak tanah ini. Dia katakan ini lubang paku di tanganku, ini juga ada lubang paku di kakiku, bagian lambungku juga kena tombak, silakan lihat. Jadi Yesus bukan bagian belakang yang lubang ya, justru bagian depan. Kalau bagian belakang yang lubang kan katanya. Ini juga karena berita yang diulang-ulang, sundel bolong atau apa namanya, saya sendiri sih belum pernah lihat. Nah, masih ada yang ragu-ragu ternyata ketika Yesus sudah mengatakan lubang paku, saya punya daging, punya tulang, lubang paku di kaki, juga di bagian-bagian yang lain. Masih ada yang ragu-ragu. Ada yang dalam bacaan kita dicatat, mereka kemudian ada yang tidak percaya karena saking girangnya dan masih heran. Dalam ayat yang ke-44, lalu Yesus kemudian mengatakan, adakah makanan padamu? Yesus kemudian meminta makanan, lalu dikasih sepotong ikan goreng. Ikan goreng yang dikasih pada Yesus ya, bukan lure, ikan kayaknya ya, menjadi makanan favorit Timur Tengah ya, ikan. Kalau orang Toraja, ikan juga menjadi makanan favoritnya sih. Salah satu makanan favorit orang Toraja adalah ikan dilo maksudnya. Yesus ingin murid-murid menggunakan panca indera mereka untuk memastikan Yesus bangkit melalui mata mereka, melalui telinga mereka, melalui mulut mereka, penciuman mereka, dan melalui rabaan mereka. Nah, katakanlah kecuali indera pengecap tidak digunakan dalam
peristiwa ini ya. Tapi Yesus ingin menampilkan bahwa melalui 4 panca indera, penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, mereka melihat Yesus. Nyata dalam keempat indera itu ada sentuhan, ada penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Kurang apa lagi untuk meyakinkan bahwa Yesus bangkit. Kemudian mereka dibukakan pikirannya tentang kitab suci, bahwa memang Mesias harus menderita. Jadi semua yang terjadi itu adalah bagian dari rencana karya agung Allah, dan mereka harus menjadi saksi bahwa inilah kebenaran tentang Yesus. Satu-satunya kebenaran tentang Yesus ya cuma ini saja. Jika ada yang di luar itu, yaitu pasti kebenaran palsu dan hoax. Dan yang terpenting, sumber kebenaran itu adalah kitab suci dari kitab nabi-nabi yang kemudian dikatakan dan Mazmur dalam bacaan kita. Jika ada lagi dari kitab-kitab yang lain soal kebenaran, pasti kitab itu ada apa-apanya. Dan entah itu kitab primbon, kitab ramalan, kitab mandraguna, kitab aplikasi-aplikasi dan lain-lain. Kan jelas sekali. Sola scriptura, hanya oleh Alkitab, jangan tambah-tambah lagi untuk mencari kebenaran. Kebenaran itu sudah sempurna, utuh dalam Alkitab. Ya sendiri sudah mengatakannya. Sumbernya kitab suci, kitab para nabi, dan kemudian seperti yang dikatakan oleh nabi-nabi yang tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi dan kitab Mazmur. Ya sendiri kan mengatakan begitu. Jadi semua utuh, tidak perlu lagi cari yang lain-lain. Nah, mengapa mereka harus bersaksi di Yerusalem? Karena dari situlah sumber hoax itu dimulai. Yerusalemlah sumber kesepakatan jahat mahkamah agama. Selain ada alasan historis tentunya, mengapa mereka harus memulai bersaksi di Yerusalem. Ingat, kota Yerusalem kan punya sisi sejarah. Dan kalau terkait dengan bagaimana Yesus bangkit dan naik ke surga, itu terkait tadi. Bahkan jika kita perhatikan ayatnya yang ke-53, bacaan kita, mereka senantiasa berada di dalam bait suci, bait Allah, dan memuliakan Allah. Ini mau menunjukkan jika memang murid-murid bersaksi tentang kebangkitan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, langsung di jantung tempat hoax itu dibuat. Bayangkan ya, mereka bersaksi di bait Allah, sedang senantiasa di bait Allah dan memuliakan Allah, langsung melawan hoax itu di jantung, di tempat di mana itu dimulai. Dan ingat ya, pemimpin agama, mahkamah agama, para ahli Taurat, di mana tempatnya? Di bait Allah. Jadi di sana juga lah, langsung di jantung itu mereka melawan dan menyerang balik. Hei, kamu pembuat hoax, hentikan hoax kamu kalau Yesus tidak bangkit dan naik ke surga. Kami adalah saksi. Dan mereka langsung mendatangi sumber hoax itu di dalam bait Allah, dan mereka senantiasa ada di sana. Kan jelas sekali. Kan jelas, perhatikan sebelum Yesus naik ke surga, para murid ini sudah sembunyi ke hutan karena itu mencuri. Tapi setelah Yesus berjumpa dengan mereka dan naik ke surga, tidak ada lagi istilah sembunyi-sembunyi. Tidak ada itu. Dan takut bersaksi tentang iman, mereka terang-terangan dan berada di jantung, di sarang hoax itu dimulai. Kan dengan jelas, pasti di Yerusalem ketika itu, ya orang-orang sudah pada mulai desas-desus, yang mana yang benar ini? Yesus bangkit atau Yesus dicuri? Dan karena itu mereka berada di bait Allah. Ingat, bait Allah simbol di mana mereka tidak mungkin melawan kebiasaan para pemimpin agama yang menjadikan bait Allah dijadikan topeng bagi mereka. Tapi murid-murid mendobrak itu. Bait Allah bukan tempat untuk menyembunyikan diri dan mengambil kesepakatan jahat, dan bait Allah justru untuk mempertontonkan kebenaran Allah. Luar biasa kan mereka? Jadi masih adakah yang sering-sering takut bersaksi tentang kebenaran iman kepada Kristus? Masih adakah yang sering ragu-ragu memberitakan kebenaran iman jika Yesuslah satu-satunya kebenaran dan hidup? Atau masih adakah yang meragukannya? Ya, kasihan loh guys. Jika masih ada yang ragu, apalagi takut bersaksi tentang kebenaran Kristus. Paling parah jika masih ada saja yang meninggalkan, kan? Tidak bisa tidak. Kita harus berani menyatakan iman bagi setiap orang yang meragukan kebangkitan Kristus. Kan tidak jarang kita dituduh macam-macam nih. Yesus tidak mati. Yang mati dan yang disalib itu hanya mirip saja mukanya dengan Yesus. Enak saja mengatakan itu hanya mirip. Murid-murid yang paling tahu dia bersama-sama dengan Yesus kok. Jadi mereka yang paling tahu bahwa yang menderita, yang digantung juga disalib itu, yang bangkit itu juga orang yang sama. Itu jelas. Bahkan ketika Yesus sudah bangkit, menampakkan diri dan kemudian mau terangkat ke surga, ada 500 pasang mata yang menyaksikan itu. Ya, kalau bukti seperti itu sudah terang benderang, kalau kita masih banyak ngeyel, ya mau dibagaimanakan lagi ya.
500 pasang mata itu kan ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6. Ketika Yesus bangkit menampakkan diri, 1 Korintus 15 ayat 6 berkata begini, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Sekaligus, lebih dari 500 saudara sekaligus. Berapa lebihnya? Bisa jadi lebih, ya lebihnya itu 500 juga ya, bisa jadi. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, maksudnya sampai Paulus menulis kitab 1 Korintus tadi, sekitar tahun 65 Masehi. Kan Yesus disalib antara, menurut penelitian, tahun 32 atau 33 Masehi. Lalu tahun 65 Masehi, Paulus menulis bahwa ada 500 lebih saudara. Bahkan masih hidup sampai tahun 65 itu. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Prinsipnya saudara-saudara, sampai hari ini ada begitu banyak hoax di luar kekristenan tentang Yesus. Banyak sekali. Banyak sekali berita bohong di sana, kabar bohong. Dan kita, kamu dan saya, saudara-saudara adalah saksi yang harus menyatakan dan melawan segala hoax itu. Tidak bisa tidak, apalagi saudara-saudara kita generasi muda yang dikenal dengan istilah generasi milenial pengguna medsos. Kadang-kadang kan kita berjumpa dengan hal-hal seperti ini. Kadang-kadang kita cuma baca dan diam, tidak berani untuk bersuara, menyatakan, hei itu berita bohong kalau kau mengatakan Yesus tidak mati, hanya mirip saja. Jelas sekali kok, ada yang menyaksikannya. Kita harus membantah. Ayo berantas hoax tentang Yesus. Perangi berita bohong soal Yesus. Saudara adalah saksi langsung dari peristiwa yang kita baca loh hari ini. Banyak orang akan tetap berusaha menyebarkan kabar bohong soal Yesus dan karya-karyanya. Banyak sekali. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang akan terus meneriakkan kabar dan berita bohong soal Yesus. Saya yakin, dan tentu kita mengalami itu. Ayo lawan hoax itu. Ayo lawan berita bohong itu. Mari kita anti hoax soal Yesus dan kebenaran. Biar seperti kata Paulus dalam Filipi pasal 2 ayat 11, biar suatu hari segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, tidak mungkin orang mengaku Yesus Kristus, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa kalau kita tidak menjadi saksi, menyaksikannya bagi mereka yang dalam pengakuan iman gereja Toraja. Rumusan itu menjadi Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Sebuah penegasan sebenarnya. Yang terakhir soal kenaikan. Kenaikan di sini sebenarnya lebih pada soal penegasan harapan kita bahwa kita ini tidak akan berakhir di sini loh. Kita ini tidak akan berakhir di dunia ini loh. Kita ini adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga, untuk bersaksi tentang keselamatan. Keselamatan di sorga, menjadi keselamatan yang diwariskan Allah. Tapi tidak berarti kita ini warga kerajaan Allah karena itu tidak bisa membangun hidup di sini dengan baik. Wah, jangan juga berpikir karena kita ini WNS, warga negara sorga, ngapain capek-capek mengurus KTP warga negara Indonesia? Nanti juga kan KTP WNI itu, KTP kita yang WNI tidak akan berlaku kan di warga negara sorga. Ya iya, memang benar. Tapi kan itu bagian dari cara kita belajar bahwa dengan punya kartu tanda pengenal sebagai warga negara Indonesia, itu memungkinkan kita untuk menikmati seluruh fasilitas yang disediakan oleh negara ini. Kalau kita tidak punya kartu tanda pengenal sebagai warga negara Indonesia, ya sulit kita menikmati seluruh fasilitas yang disiapkan negara kan. Persis sama KTP kita sebagai warga negara sorga, warga kerajaan Allah, ya harus ada apa itu KTP-nya kita, kartu tanda pengenalnya kita sebagai warga negara sorga, iman kepada Yesus Kristus yang dinyatakan melalui baptisan, yang diperoleh melalui baptisan. Iman itu yang akan menjadi kartu tanda pengenal kita untuk juga nanti menikmati seluruh fasilitas warga kerajaan sorga yang Allah sediakan. Kalau saudara-saudara tidak punya kartu tanda pengenal untuk kemudian punya iman kepada Kristus sebagai KTP dan kita mau menghadap ke sana, ya sudah, kita tidak akan menikmati itu fasilitas yang kemudian Allah sediakan. Nah, ini juga bagian dari kesaksian kita sebenarnya, bahwa seluruh perjalanan iman kita adalah bersama-sama dengan Allah dan akan diam bersama-sama dengan Allah dalam kekekalan. Nah, itu bagian dari kesaksian yang juga harus kita ajarkan. Kalau misalnya kita lihat Henok dalam kitab Kejadian, diangkat Allah, Elia diangkat Allah yang disaksikan Elisa. Kedua orang ini diangkat Allah tapi sifatnya pasif, mereka diangkat. Nah, maka Yesus dicatat dalam bacaan kita ketika dia terangkat,
di situ dikatakan memberkati dan terpisah dari mereka. Artinya Yesus aktif dalam bacaan kita, yang menandakan dia sendiri yang berkarya. Karena dialah Allah, dialah Tuhan penguasa yang ada di sorga dan di bumi. Nah, kisah ini sebenarnya mau menegaskan dari mana dia datang dan bertata. Kisah kenaikan Yesus dia ke sorga menegaskan dari mana asalnya, dari sorga. Dia yang tahu jalan ke sana, karena itu dia nyaman-nyaman saja pergi ke sana. Dia bertata di sana. Saudara dan saya tidak akan selamanya di bumi. Itu bagian dari kesaksian iman kita. Meskipun ya, sebagian besar orang selalu berharap semakin lama hidup di bumi kayaknya semakin baik ya, semakin enak. Mengapa? Kan kalau Yesus mati, bangkit, 40 hari kemudian langsung dia naik ke sorga. Nah, kalau kita mati, dititip dulu di kuburan. Mengapa masih dititip di kuburan? Kan belum bangkit. Nanti kalau kita sudah dibangkitkan oleh Kristus, itu baru kita dibawa ke sana. Kita tidak bisa ke sana. Kita akan seperti Henok, seperti Elia yang diangkat. Tidak bisa kita langsung ke sana. Harus dia yang datang bawa kita, angkat kita. Ini juga kan kadang-kadang ada yang lucu ya. Ada yang katakan, kita akan membawa saudara kita ke kuburan, ke tempat peristirahatan terakhir. Ya elah, emang saudara mau selama-lamanya di kuburan? Saya sih gak mau aku. Tempat saya istirahat ya, yang terakhir ya di sana, di surga sana. Kan jelas toh, kapan kita akan ke surga? Dan siapa yang akan bawa kita ke surga? Ya dia, Kristus saja sendiri. Kapan kita ke surga? Saat kita dibangkitkan. Sekali lagi, kapan kita ke surga? Saat kita sudah bangkit dari kematian. Itu poinnya. Setelah Yesus datang menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Kan jelas, Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, akan datang dari sana menghakimi orang hidup, orang mati. Nah, dalam penghakiman orang hidup dan orang mati kan dibangkitkan nih. Orang hidup, ya hidup, dihakimi dengan apa tadi? Dengan KTP tadi, dengan iman kepada Kristus. Nah, setelah penghakiman, setelah dibangkitkan, dihakimi, baru itu dibawa nanti ke surga. Ini yang penting. Jadi kalau belum bangkit, belum ke surga, saudara-saudara. Belum. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan dengan baik bacaan kita. Yesus yang naik ke surga itu adalah Yesus yang dengan daging dan tulangnya, yang sudah sempat makan ikan goreng. Ya kan? Bacaan kita mengatakan begini. Artinya manusia utuh Yesus yang naik ke surga. Manusia utuh Yesus yang ada dagingnya, yang ada tulangnya, yang sudah sempat makan ikan itu, yang akan ke surga, yang ke surga. Manusia utuh Yesus, bukan hanya rohnya Yesus, bukan hanya jiwanya Yesus, yang akan ke surga. Jadi semakin jelaskan, selain kapan kita akan diangkat ke surga, yakni saat kita dibangkitkan dari kematian, dihakimi, kemudian saat kita sudah dibangkitkan. Dan itu, ingat itu, bukan soal saat hari ini kita mati, langsung kita diangkat ke surga. Bacaan kita tidak mengatakan begitu. Bukan langsung saat ini mati langsung ke sana. Aduh, ketinggalan kita punya tubuh coy. Nah, yang akan di surga itu, yang akan dibawa ke surga itu lengkap dengan panca indera kita. Ada tulang, ada daging kita seperti Yesus yang akan dibawa ke sana itu. Jadi kalau kita belum dibangkitkan, belum langsung kita ke sana, masih ada kok di situ, tubuh kita ketinggalan coy. Kalau baru mati langsung mau ke surga, yaitu kita mau dikemanakan? Yes, jelas-jelas yang naik ke surga itu adalah tubuhnya utuh dengan tulang dan dagingnya. Bukan saat hari ini nanti langsung ke sana, ketinggalan kita punya tubuh. Nah, yang akan di surga itu lengkap semua panca indera kita, lengkap. Jadi ya, saya berharap semoga semakin hari sebagian dari kita semakin sadar ya. Jangan sedikit ada orang meninggal di sekitar kita, selamat jalan ke surga. Aduh coy, aduh guys, badanmu ketinggalan, belum bisa ke sana. Kalau badanmu masih ketinggalan, harus utuh ke sana kalau mau menghadap dihakimi. Ingat juga Henok yang diangkat Allah kan utuh itu badannya. Elia yang ke surga yang diangkat Allah juga itu utuh, bukan hanya roh atau jiwanya. Ayo tadi semakin memperjelas untuk menyaksikan soal kebenaran kepada sesama dan saudara-saudara kita. Nah, sama kan naik ke surga dan keluar angkasa? Jelas tidaklah. Pertama, orang jika akan keluar angkasa ya pakai macam-macam teknologi mutakhir.
kedua, angkasa itu tidak punya tujuan. Mana-mananya saja para peneliti ingin capai dan ingin teliti. Ketiga, pada akhirnya orang yang akan keluar angkasa itu akan kembali juga ke bumi. Ya, mungkin di beberapa dekade yang akan datang sudah akan ada teknologi yang bisa membuat aktivitas hidup di luar angkasa layaknya kayak kita sekarang ini. Mungkin saja beberapa waktu yang akan datang akan ada. Tapi bukan itu yang Tuhan sediakan. Tuhan tidak akan membawa kita keluar angkasa, tapi akan ke sorga. Di mana itu? Di tempat di mana tidak dengan kesana dengan teknologi, tapi dengan KTP tadi, dengan iman kepada Yesus Kristus. Apakah sorga di luar angkasa? Tidak. Tapi angkasa adalah bagian dari karya Allah, ya, dan Allah menguasainya. So, jika saudara-saudara punya cita-cita dan dana yang cukup untuk berwisata ke luar angkasa, itu sah-sah saja. Pun jangan alergi dengan perkembangan iptek untuk mengeksplor luar angkasa misalnya. Tapi ingat, cita-cita pertama dan yang terutama yang harus diberitakan adalah hidup bersama dengan Allah di pangkuan. Hidup bersama dengan Allah di surga. Mengapa? Itu gratis melalui iman dan kekal. Tuhan Yesus sudah ada di sana dan Dia sementara menunggu waktu untuk datang dan juga membawa kita ke sana. Dia sudah menunggu waktu untuk datang. Nah, ini yang harus kita saksikan. Kamu, saya adalah saksi dari semua hal-hal ini. Kita adalah saksi dari kebangkitannya, dari kematiannya, dari kebangkitannya, dari kenaikannya, dari keselamatan yang utuh. Kita ini adalah saksinya yang harus terus menceritakannya dimanapun kita ada. Teruslah memberitakan kepada semua. Tuhan memberkatimu, Roh Kudus senantiasa menguatkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur boleh merenungkan sabdamu di perayaan hari kenaikanmu ke sorga. Kiranya menjadi sebuah harapan yang terus-menerus kami ceritakan bahwa kami juga akan diangkat Allah ke sana utuh dengan segala kehidupan yang kami miliki. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pengajaran dan kekuatan bagi kami semua, dan dalam tuntunan Roh Kudus kami semakin teguh juga untuk bersaksi kepada sesama kami dimanapun dan apapun keadaan kami. Kami terus berdoa, tolonglah kami, pemerintah kami, Tuhan terus memberkati mereka, saudara-saudara kami yang lemah, yang sakit, yang berduka, Tuhan hibur. Dan dalam masa-masa sekarang di era penyebaran virus corona ada begitu banyak dampak yang kami rasakan. Kiranya Tuhan terus menguatkan dan membuka jalan, memberikan hikmat bagi kami dalam Roh Kudus, sehingga boleh menjalani kehidupan dengan baik terus dalam rancangan Tuhan. Dengarkan doa kami Tuhan, jawablah. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.